Rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas tentang haji dan persatuan hakiki. Kembali kota suci Makkah selama bulan-bulan haji ini dikunjungi oleh jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru bumi. Ibadah haji tentu bukan sekedar ritual tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah haji sekaligus merupakan momentum agung yang menyatukan umat dalam satu tujuan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah perintah Allah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang mampu, sebagaimana firman-Nya, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 97. Ibadah haji memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi pelakunya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan ini menunjukkan betapa mulia ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai puncak dari ketaatan seorang hamba kepada dirinya. Haji dan persatuan umat selain merupakan simbol ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji sekaligus merupakan simbol persatuan umat Islam secara global. Ibadah haji menyatukan kaum muslim dari berbagai penjuru dunia tanpa memandang perbedaan ras, bahasa, atau status sosial. Semuanya mengenakan pakaian ihram yang sama, juga melakukan ritual yang sama dan berdoa pada Tuhan yang sama. Namun sayang, semangat persatuan yang dibawa dalam ibadah haji biasanya kembali pudar setelah mereka kembali ke negerinya masing-masing. Di negerinya masing-masing mereka pun kembali menyaksikan umat Islam terpecah belah oleh batasan-batas nasionalisme dan negara-negara nation state. Akibatnya persatuan hakiki umat Islam sedunia seolah jauh panggang dari api. Padahal ibadah haji seharusnya menjadi titik tolak untuk membangun persatuan ideologis umat Islam secara global. Persatuan ideologis umat Islam sedunia ini penting untuk menghadapi tantangan global saat ini, seperti penjajahan barat atas dunia Islam dalam segala bentuknya, termasuk penduduk Palestina oleh entitas Yahudi yang telah berlangsung selama puluhan tahun hingga kini. Haji dan solidaritas kepada sesama muslim. Ibadah haji juga seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada sesama muslim, khususnya di Palestina. Tentu karena sesama kaum muslim itu bersaudara. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarafuhihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istaka minhu 'an udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal ummah." Perumpamaan kaum mukmin dalam hal kasih sayang, saling mencintai dan saling membantu adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, derita kaum muslim Palestina adalah derita yang juga harus dirasakan oleh seluruh umat Islam, termasuk jamaah haji. Karena itu, ibadah haji yang dikelola oleh pemerintah Saudi seharusnya menjadi platform untuk menggalang dukungan dan solidaritas umat Islam sedunia bagi Palestina. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan.
menghilangkan ratusan satu nyawa muslim saja amatlah berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa pembunuhan satu jiwa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, surat kelima ayat 32. Rasulullah SAW juga menegaskan, Jazawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat lain, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW saat memandang Ka'bah, Rasulullah SAW pun bersabda, "Selamat datang wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatanmu. Akan tetapi seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada engkau." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Shu'aib Al-Iman. Karena itulah sepanjang sejarah terdapat syariah Islam, tak ada darah seorang muslim pun ditumpahkan, melainkan akan diberikan pembelaan yang besar dari umat dan daulah Islam. Ibnu Hisham dalam sirahnya menceritakan ketika ada seorang pedagang muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qaynuqa karena membela kehormatan seorang muslimah yang disingkat baik-baik pakaiannya oleh pedagang Yahudi. Rasulullah SAW selaku pemimpin negara Islam segera mengirim para sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam, sirah Ibnu Hisham 3/19. Rasulullah SAW selaku pemimpin kaum muslim dan menjadi kepala negara Islam telah melindungi setiap tetes darah kaum muslim. Demikian pula Quraisyin dan para khilafah setelah mereka terus melindungi umat dari tiap ancaman dan gangguan. Dengan begitu umat dapat hidup tenang dimanapun mereka berada, karena ada yang menjadi pelindung bagi mereka. Inilah yang juga seharusnya dilakukan oleh para penguasa muslim saat ini, khususnya para penguasa Arab, jadi khususnya lagi penguasa Saudi, tidak lain melancarkan jihad untuk memerangi entitas Yahudi sekaligus mengusir mereka dari bumi Palestina.